Masih bersama saya Bimbel Matematika Channel. Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Adik-adik, pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan pembahasan materi persamaan kuadrat sebelumnya. Dalam video ini akan dibahas tuntas bagaimana cara mengerjakan soal-soal berbentuk cerita menjadi persamaan kuadrat, dan bagaimana cara menentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat. Untuk lebih mendalami materi ini, kita akan coba menyelesaikan pembahasan 10 butir soal. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Menyelesaikan soal cerita persamaan kuadrat. Nah adik-adik, pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat, khususnya yang berbentuk cerita. Nah jadi tugas kita adalah bagaimana mengubah soal cerita menjadi persamaan matematika, khususnya dalam hal ini adalah persamaan kuadrat. Nah kita mulai dari soal yang pertama. Jika T tambah 3 cm adalah sisi terpanjang sebuah segitiga dengan penyikunya masing-masing T cm dan T kurang 3 cm, maka panjang sisi hipotenusanya adalah. Nah baik adik-adik, untuk lebih memahami soal ini, ada baiknya kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan 3 titik sudutnya A, B, dan C. Nah dari soal diketahui T tambah 3 cm adalah sisi terpanjang. Nah kalau kita lihat gambar ini, sisi terpanjangnya pasti adalah sisi BC. Nah jadi panjang sisi BC T tambah 3 cm. Dua sisi yang lain panjangnya masing-masing T dan T kurang 3. Nah, jadi bebas saja di mana mau kita letakkan T, boleh di AC, boleh di AB. Kita letakkan aja T adalah sisi AC, dan kemudian sisi AB adalah T kurang 3, di mana kedua sisi ini saling berpenyiku atau saling tegak lurus. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus paham yang namanya dalil Pitagoras. Nah, bagaimana bunyi dalil Pitagoras? Nah, dalil Pitagoras adalah seperti berikut. AB kuadrat, ya, AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Jadi jumlah kuadrat dua sisi sama dengan jumlah kuadrat satu sisi yang lain. Di mana dua sisi yang pertama itu saling berpenyiku dan sisi yang lain adalah sisi miringnya. Nah, AB kuadrat, AB panjangnya T kurang 3, lalu dikuadratkan, tambah AC panjangnya T, jadi T kuadrat, sama dengan T tambah 3 kuadrat. Nah, lalu kita sederhanakan, kita ingat kembali sifat-sifat pengkuadratan, ya, sifat pengkuadratan A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, dengan mengingat pola ini, maka dapat kita selesaikan T kurang 3 kuadrat itu sama dengan T kuadrat kurang 2 kali 3 kali T tambah minus 3 kuadrat tambah T kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 2 kali 3 kali T tambah 3 kuadrat. Nah lalu kita sederhanakan T kuadrat kurang 6T tambah 9 tambah T kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 6T tambah 9. Nah, di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada angka 9, kita hilangkan karena saling meniadakan. Ada sama-sama T kuadrat juga kita hilangkan karena saling meniadakan. Tinggallah sekarang T kuadrat kurang 6T sama dengan 6T. Kemudian kita pindahkan yang ruas kanan ini ke ruas kiri, sehingga menjadi T kuadrat kurang 6T kurang 6T sama dengan 0. Yang kalau kita sederhanakan T kuadrat kurang 12T sama dengan 0.
Nah, lalu persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan, sama-sama ada variabel T, jadi kita letakkan di luar. T kali berapa supaya T kuadrat? Nah, tentunya adalah T kali T. Selanjutnya, T kali berapa supaya min 12T? Nah, tentunya adalah T kali min 12, sama dengan 0. Nah, sekarang sudah difaktorkan, T kali T kurang 12 sama dengan 0, artinya dapat kita selesaikan T sama dengan 0 atau T kurang 12 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan T sama dengan 0 atau T sama dengan 12 cm. Nah, T sama dengan 0 tidak berlaku ya adik-adik ya. Kenapa? Kalau T sama dengan 0, nanti panjang sisinya ini 0. Nah, tidak mungkin sebuah panjang itu 0. Nah, jadi T sama dengan 0 tidak usah kita pakai. Yang kita pergunakan adalah T sama dengan 12. Nah, jadi kalau T sama dengan 12, berapakah panjang sisi AB? Berapa panjang sisi AC? Berapa panjang sisi BC? Nah, panjang sisi AB, karena T-nya tadi 12, berarti 12 kurang 3 sama dengan 9, kemudian AC-nya 12, kemudian BC-nya 12 tambah 3 sama dengan 15. Nah, yang ditanya adalah berapakah panjang sisi hipotenusanya? Sisi hipotenusanya itu maksudnya adalah sisi miring. Nah, jadi hipotenusanya adalah sisi miring yang sama dengan 15 cm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 15 cm. Kita lanjutkan soal nomor 2. Hasil kali dua bilangan ganjil berurutan sama dengan 255. Selisih kuadrat dari kedua bilangan itu adalah. Nah, baik adik-adik, bagaimana kita cara menyelesaikan soal ini? Mari kita kerjakan. Kita misalkanlah dulu bilangan yang pertama, ya. Bilangan yang pertama itu X. Nah, kalau dua bilangan ganjil yang berurutan, pasti selisihnya 2. Sehingga bilangan yang kedua adalah X tambah 2. Nah, kemudian perkalian kedua bilangan ini, dari soal kita dapatkan 255. Sehingga X dikali X tambah 2 sama dengan 255. Nah, kemudian kita sederhanakan X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X, ruas kanan kita buat 0, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi kurang 255, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencari akar-akarnya? Nah, akar-akarnya bisa kita cari dengan memisalkan dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 2, kalau dikalikan kedua bilangan tersebut hasilnya negatif 255. Berapakah bilangan-bilangan itu? Nah, bilangan-bilangan itu adalah faktor dari 255. Artinya pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 255 ada beberapa. Yang pertama 15 kali 17, 3 kali 85, 5 kali 51, dan 1 kali 255. Nah, karena penjumlahannya 2, coba dilihat yang manakah selisih kedua bilangan ini hasilnya 2. Nah, pasti itu terdapat pada 15 dan 17. Nah, maka faktorisasinya adalah sebagai berikut. X tambah 17 kali X kurang 15 sama dengan 0. Nah, coba kita cek. 17 tambah minus 15, hasilnya adalah positif 2. Nah, betul ya adik-adik ya. Kemudian 17 kali minus 15, hasilnya adalah minus 255. Nah, jadi penyelesaian dari soal ini adalah X tambah 17 sama dengan 0 atau X kurang 15 sama dengan 0. X tambah 17 sama dengan 0, sama aja artinya X sama dengan negatif 17, X kurang 15 sama dengan 0, sama artinya X sama dengan 15. X sama dengan min 17 tidak berlaku ya adik-adik ya. Tidak usah kita pakai. Nah, yang kita pakai adalah X sama dengan 15. Bilangan yang pertama X sama dengan 15.
Nah, kalau bilangan yang pertama sama dengan 15, berarti bilangan kedua adalah X tambah 2. Berarti 15 tambah 2, yang sama dengan 17. Nah, yang ditanya adalah selisih kuadrat. Nah, berarti 17 kuadrat kurang 15 kuadrat. 289 kurang 225. Hasilnya sama dengan 64. Nah, selisih kuadrat dari kedua bilangan itu adalah 64. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah prisma dengan alas persegi memiliki rusuk alas P cm dan rusuk tegak P tambah 5 cm. Jika luas permukaan prisma 114 cm kuadrat, panjang rusuk tegak prisma adalah. Nah, baik adik-adik, kita gambarkan dulu sebuah prisma di mana alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi P dan tinggi prisma adalah P tambah 5 cm. Nah, berapakah panjang rusuk tegak prisma? Nah, bisa kita selesaikan satu persatu, mulai dari alas yang berbentuk persegi, luas alasnya adalah P kali P, yang sama dengan P kuadrat, kemudian luas tutup yang sama dengan luas alas, P kali P sama dengan P kuadrat. Nah, luas sisi tegak ini adalah luas sisi persegi panjang, yaitu P dikali P tambah 5. Nah, luas sisi tegak itu ada 4 buah. Nah, jadi luas totalnya adalah luas alas tambah luas tutup tambah 4 kali luas sisi tegak. Luas alasnya sama dengan P kuadrat, luas tutupnya P kuadrat, tambah luas sisi tegaknya adalah 4 kali P tambah 5. Dan luas total tadi 114. Nah, 114 sama dengan P kuadrat tambah P kuadrat, 2P kuadrat, 4P kali P, 4P kuadrat, 4P kali 5, 20P. Kita sederhanakan, 114 sama dengan 2P kuadrat tambah 4P kuadrat, 6P kuadrat, tambah 20P. Nah, lalu kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan menjadi negatif 114. Sehingga 6P kuadrat tambah 20P kurang 114 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, sama-sama kita bagi 2. Hasilnya adalah 6P kuadrat bagi 2 dapat 3P kuadrat, 20P bagi 2 dapat 10P, minus 114 bagi 2 minus 57. Nah, bagaimana adik-adik cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Nah, ini adalah persamaan kuadrat dengan koefisien variabel P pangkat 2 bernilai 3, artinya A tidak sama dengan 1. Nah, jadi cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Kita carilah dulu faktor pengali atau berapa kali berapa yang menghasilkan 3P kuadrat. Nah, itu tentunya adalah 3P kali P. Nah, kemudian kita cari dulu faktor 57. Faktor 57 itu adalah pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 57. Nah, yang pertama 1 kali 57, yang kedua 3 kali 19. Nah, yang mana kita pergunakan? Kita coba dulu yang 19 dan 3. Nah, supaya negatif, salah satu faktor 19 ini harus negatif. Nah, kita kasih yang negatif itu yang 3. Jadi, minus 57 itu sama dengan 19 kali negatif 3. Nah, kemudian yang dekat dengan yang dekat kita kalikan. P kali 19 sama dengan 19P. Yang jauh dengan yang jauh kita kalikan. 3P kali min 3 sama dengan min 9P. Nah, lalu 19P dengan min 9P kita jumlahkan, hasilnya adalah 10P. Nah, 10P sudah sama dengan nilai B pada persamaan kuadrat, yaitu juga 10. Nah, jadi pemisalan kita tadi yang kita ambil 19 dan 3 sudah tepat. Kalau kita ambil nanti 1 dan 57, pasti tidak bisa kita dapatkan 10P. Nah, itu bisa didapatkan adalah dengan memberi angka 19 dan minus 3. Nah, selanjutnya faktorisasinya adalah 3P tambah 19 kali. Ya, 3P tambah 19, yang ini adik-adik ya. 3P tambah 19 kali P tambah minus 3 sama dengan 0.
Nah, mari kita selesaikan. 3P tambah 19 kali P kurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah 3P tambah 19 sama dengan 0 atau P kurang 3 sama dengan 0. Nah, dari 3P tambah 19 sama dengan 0, kita dapatkan P sama dengan min 19 per 3. Kemudian dari P kurang 3, kita dapatkan P sama dengan 3. Nah, jadi panjang itu nggak mungkin negatif. Nah, jadi P sama dengan minus 19 per 3 ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah P sama dengan 3. Nah, jadi kalau P sama dengan 3, berapa panjang rusuk tegaknya? Rusuk tegaknya tadi adalah P tambah 5. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8 cm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 8 cm. Kita lanjutkan adik-adik soal yang keempat. Diketahui trapesium PQRS siku-siku di P memiliki panjang PQ sama dengan X tambah 6 cm, SR sama dengan 9 cm, dan PS sama dengan X tambah 4 cm. Jika luas trapesium PQRS adalah 138 cm bujur sangkar, maka keliling trapesium PQRS adalah. Nah, adik-adik bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, pengerjaannya agak sedikit panjang. Baik, tolong diikuti langkah demi langkah. Yang pertama adalah luas trapesium. Apa rumusnya? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Yang manakah sisi sejajar dalam soal ini? Yang sejajar itu adalah PQ dan SR. Nah, jadi kalau kita jumlahkan X tambah 6 tambah 9 kali tingginya adalah yang tegak lurus dengan yang sejajar, yaitu X tambah 4. Lalu kita bagi 2. Nah, tadi luas trapesium dari soal diketahui 138. Lalu kita sederhanakan 138 kali 2 sama dengan X tambah 6 tambah 9, X tambah 15 kali X tambah 4. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi 138 kali 2, 276 sama dengan X kali X, X kuadrat, X kali 4, 4X, 15 kali X, 15X, 15 kali 4 sama dengan 60. 276 sama dengan X kuadrat, 4X tambah 15X, 19X, tambah 60. Kita buat ruas kanannya 0 sehingga menjadi X kuadrat tambah 19X, tambah 60 kurang 276 sama dengan 0, X kuadrat tambah 19X kurang 216 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan langsung karena harga A-nya 1. X tambah 27 kali X kurang 28 sama dengan 0. Nah, jadi kalau dijumlahkan 27 tambah minus 8, hasilnya adalah minus 19. Hasilnya adalah positif 19. Dan kalau dikalikan positif 27 kali negatif 8, hasilnya adalah negatif 216. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X tambah 27 sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X sama dengan minus 27 atau X sama dengan 8. X sama dengan minus 27 tidak kita pergunakan karena nggak mungkin panjang itu negatif. Nah, jadi yang berlaku adalah X sama dengan 8. Baik, adik-adik, kita lanjutkan penyelesaian soalnya. Nah, kita gambarkan kembali trapesiumnya yang bertitik sudut P, Q, R, dan S. Nah, dari soal diketahui panjang SR ataupun RS sama dengan 9 cm. Kemudian panjang SP, X tambah 4 cm. Karena X-nya sudah kita dapatkan tadi 8, sehingga SP sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12 cm. Nah, jadi SP 12 cm. Kemudian panjang PQ sama dengan X tambah 6 cm. Panjang X-nya tadi sudah kita peroleh 8, sehingga 8 tambah 6 sama dengan 14 cm. Nah, sehingga panjang PQ sama dengan 14 cm. Nah, selanjutnya kita mau menghitung sisi miring RQ atau QR. Nah, itu bisa kita dapatkan
dengan dalil Pitagoras. Nah, sebelumnya harus kita tarik dulu garis dari titik R sampai memotong garis PQ di titik T. Nah, ini dia. Nah, kemudian diketahui bahwa panjang PQ itu tentunya adalah PT tambah TQ. Nah, sedangkan PT itu sama panjang dengan SR. Sama panjangnya yaitu 9 cm. Nah, sehingga PQ sama dengan PT tambah TQ adalah 14 sama dengan 9 tambah TQ. Nah, sehingga kita peroleh TQ sama dengan 14 kurang 9 sama dengan 5 cm. Nah, jadi panjang TR diketahui, panjang TQ diketahui, panjang QR bisa kita dapatkan dengan dalil Pitagoras. Nah, sekarang coba kita lihat segitiga TQR yang siku-siku di T. Nah, dengan dalil Pitagoras kita dapatkan sebagai berikut. RT kuadrat ya tambah TQ kuadrat. Nah, jadi jumlah sisi yang tegak lurus kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. RT kuadrat tambah TQ kuadrat sama dengan QR kuadrat. Nah, panjang RT kita dapatkan sama dengan SP, yaitu 12, sehingga 12 kuadrat. TQ tadi dari sini kita dapatkan 5, sehingga 5 kuadrat, sama dengan QR kuadrat. 12 kuadrat, 144, 5 kuadrat, 25, 144 tambah 25 sama dengan QR kuadrat. QR kuadrat sama dengan 169, sehingga panjang QR sama dengan akar 169. Nah, akar 169 sama dengan 13 cm. Nah, jadi sudah kita dapatkan panjang QR sama dengan 13 cm. Nah, yang mau kita cari adalah keliling trapesium. Nah, jadi kelilingnya adalah PQ tambah QR tambah RS tambah SP. Nah, itu sudah bisa kita cari. Panjang PQ itu 14, panjang QR sisi miring 13, panjang RS yang sisi sebelah atas 9 cm, dan panjang SP sisi tegak sebelah kiri 12 cm. Nah, jadi panjang totalnya adalah 48 cm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 48 cm. Nah, nanti boleh adik-adik semua kembali melihat video sebelumnya ya. Nah, karena di situ ada pilihan-pilihannya tadi yang tersedia. Nah, jadi jawabannya adalah A, 48 cm. Kita lanjutkan soal yang kelima. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 3n kuadrat kurang 6n. Jika Sn sama dengan 105, maka banyak suku bilangan tersebut adalah. Nah, baik adik-adik, mari kita selesaikan. Nah, diketahui 3n kuadrat kurang 6n sama dengan 105. Nah, konstanta 105 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 3n kuadrat kurang 6n kurang 105 sama dengan 0. Nah, lalu sama semuanya kita bagi 3 ya, sehingga kita dapatkan 3n kuadrat dibagi 3 sama dengan n kuadrat, minus 6n dibagi 3 sama dengan minus 2n, minus 105 dibagi 3 sama dengan minus 35. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan kuadrat finalnya adalah n kuadrat kurang 2n kurang 35 sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini, di mana nilai A-nya sama dengan 1. Nah, jadi kalau nilai A-nya sama dengan 1, kita carilah dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan negatif 2, kalau dikalikan negatif 35. Nah, bilangan-bilangan tersebut adalah faktor dari 35. Artinya pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 35. Nah, jadi kemungkinannya adalah bilangan-bilangan itu 7 dan 5. Nah, kenapa adik-adik? Coba kita jumlahkan, minus 7 tambah 5 adalah minus 2. Minus 7 kali positif 5 sama dengan negatif 35. Nah, jadi bilangan-bilangannya adalah 7 dan 5. Cuman yang negatif itu 7, yang positifnya 5.
Nah, sehingga perkalian N kurang 7 kali N tambah 5 sama dengan 0 bisa diselesaikan jika N kurang 7 sama dengan 0 atau N tambah 5 sama dengan 0. Nah, yang pertama N kurang 7 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh N sama dengan 7. Nah, selanjutnya dari N tambah 5 sama dengan 0, kita dapatkan N sama dengan negatif 5. Nah, karena di sini adalah jumlah suku, nah jumlah suku itu nggak mungkin negatif, maka N sama dengan min 5 tidak memenuhi. Nah, yang kita pergunakan adalah N sama dengan 7. Nah, jadi banyaknya suku-suku itu adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 7. Kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dan CD tegak lurus AB. Jika panjang AD 2X tambah 1 cm, panjang BD sama dengan X, dan CD sama dengan 6 cm, maka panjang BD adalah. Nah, adik-adik, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, jadi untuk bisa menjawabnya, kita harus dibantu dengan dalil Pitagoras. Nah, coba perhatikan segitiga ACD. Segitiga ACD, siku-siku di D. Nah, jadi panjang AC kuadrat sama saja dengan AD kuadrat tambah DC kuadrat. Panjang AD 2X tambah 1, ya, makanya menjadi 2X tambah 1 pangkat 2 tambah 6 kuadrat. Nah, coba kita uraikan 2X tambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 4X kuadrat tambah 2 kali 2X kali 1, 4X, tambah 1 kuadrat, 1, 6 kuadrat, tambah 36. Sehingga hasil akhirnya menjadi 4X kuadrat tambah 4X tambah 37. Nah, kemudian perhatikan segitiga DBC, ya, perhatikan segitiga DBC. Nah, panjang BC kuadrat sama dengan CD kuadrat tambah DB kuadrat. CD-nya 6 kuadrat tambah DB-nya X, sehingga menjadi X kuadrat. Nah, hasilnya adalah X kuadrat tambah 36. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga ABC. Nah, segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, dari soal dari sini tadi, segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, jadi ini adalah sudut siku-siku. Nah, dari sini kita dapatkan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CB kuadrat. Nah, panjang AB berapa adik-adik? AB adalah 2X tambah 1 tambah X, atau AD tambah DB. Nah, jadi AB kuadrat 2X tambah 1 tambah X kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat dari sini kita dapatkan 4X kuadrat tambah 4X tambah 37. Tambah CB kuadrat, X kuadrat tambah 36. Nah, lalu ini adalah kita jumlahkan yang suku-sukunya sama, yaitu 2X tambah X, 3X. Sehingga menjadi 3X tambah 1 kuadrat sama dengan 4X kuadrat tambah X kuadrat, 5X kuadrat, tambah 4X. Kemudian 37 tambah 36 tambah 73. Nah, ini kita uraikan 3X kuadrat, 9X kuadrat, 2 kali 3X kali 1, 6X, tambah 1 kuadrat, tambah 1. Sama dengan 5X kuadrat, tambah 4X, tambah 73. Kemudian kita sederhanakan, 9 kuadrat tambah 6X tambah 1, kurang. Nah, ini kita pindahkan semua ke ruas kiri, kurang 4X, kurang 73, sama dengan 0. 9X kuadrat kurang 5X kuadrat, 4X kuadrat. 6X kurang 4X tambah positif 2X. Kemudian 1 kurang 73 sama dengan minus 72. Nah, ini sama dengan 0. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan penyelesaian soalnya.
Nah, tadi sudah kita dapatkan persamaan akhir yang kita dapatkan adalah 4x kuadrat tambah 2x kurang 72 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ini masih bisa lagi kita sederhanakan dengan membagi semua suku-sukunya dengan positif 2. 4x kuadrat bagi positif 2 sama dengan 2x kuadrat. 2x bagi 2 sama dengan positif x. Minus 72 bagi 2 sama dengan minus 36. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan akhirnya adalah 2x kuadrat tambah x kurang 36 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dengan harga A-nya sama dengan 2. Nah, kalau harga A-nya tidak sama dengan 1, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita cari dulu pasangan bilangan yang kalau dikalikan 2x kuadrat. Nah, tentunya bilangan-bilangan itu adalah 2x kali x. Kemudian cari pasangan bilangan yang kalau dikalikan negatif 36 atau faktor dari 36. Nah, faktor dari 36 itu ada beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, atau 6 kali 6. Nah, jadi ini adalah pasangan bilangan yang kalau dikalikan 36. Nah, kira-kira yang mana mau kita pakai? Nah, yang kita pakai adalah angka 4 dan 9. Nah, cuman yang mana negatif, yang mana positif? Karena di sini negatif 36. Berarti salah satu pengalinya harus negatif. Nah, kita coba dulu yang negatif itu yang 4. Nah, kemudian kalikan suku-suku yang berdekatan. Nah, ini yang berdekatan X dan 9. 9 kali X sama dengan 9X. Kemudian kalikan suku-suku yang berjauhan, 2x kali negatif 4 sama dengan negatif 8x. Kemudian kita jumlahkan, 9x tambah negatif 8x, hasilnya adalah positif x. Nah, coba adik-adik lihat ini, positif x sama dengan B. Di sini adalah positif x juga. Jadi sama-sama nilai B-nya 1. Nah, jadi pemisalan kita yang negatif itu adalah 4 dan positifnya 9 sudah tepat. Selain daripada ini nanti akan salah kalau kita ambil 2 dan 18, 3 dan 12, 1 dan 3, 6, 6 dan 6, tidak akan pernah kita dapatkan di sini X sama dengan X. Nah, jadi kuncinya adalah hasil penjumlahan dua angka ini, yaitu X harus sama dengan X yang di atas ini. Nah, selanjutnya adalah menjumlahkan suku-suku pengalinya tadi, yaitu 2X tambah 9. Nah, ini kita jumlahkan, 2x tambah 9. Lalu dikalikan dengan suku-suku yang lain yang belum kita kalikan, yaitu x tambah negatif 4. Atau sama saja dengan x kurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi adik-adik faktorisasinya adalah 2x tambah 9 kali x kurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan ini bisa diselesaikan jika salah satu pengalinya ini adalah 0. Yang berarti 2x tambah 9 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. 2x tambah 9 kita dapatkan x sama dengan min 9 per 2. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tadi adalah panjang sisi sebuah segitiga. Tidak mungkinlah panjang sisi itu negatif. Nah, makanya ini tidak berlaku atau tidak memenuhi. Dan dari sini x kurang 4 sama dengan 0 kita dapatkan x sama dengan 4. Nah, inilah yang berlaku. Nah, kita dapatkan X sama dengan 4. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah C, 4. Kita lanjutkan soal nomor 7. Suatu persegi panjang mempunyai lebar 3 cm kurang dari panjangnya dan luasnya 180 cm bujur sangkar. Keliling persegi panjang tersebut adalah, nah adik-adik, bagaimana mengerjakan soal ini? Nah, kita harus mampu mengartikan kalimat ini menjadi persamaan matematika. Nah, bagaimana caranya? Mari kita kerjakan. Kita gambarkan dulu sebuah persegi panjang yang bertitik sudut A, B, C, dan D. Panjang AB-nya P, lebarnya BC yaitu L. Nah, dari soal diketahui L sama dengan
3 cm kurangnya dari panjang, itu artinya lebarnya sama dengan P kurang 3 cm. Sedangkan luas rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita masukkan nilainya, luas sama dengan panjang kali lebar, luas sama dengan panjangnya P, lebarnya P kurang 3. Dan dari soal luasnya sama dengan 180, sama dengan P kali P kuadrat, P kali minus 3, minus 3P. Nah, persamaan ini kita sederhanakan menjadi P kuadrat kurang 3P kurang 180 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel P dengan nilai A sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kita gampang cara memfaktorkannya. Kita misalkan dua bilangan dijumlahkan negatif 3, dan kalau dikalikan kedua bilangan tersebut negatif 180. Dan kedua bilangan tersebut adalah pasangan bilangan yang kalau dikalikan negatif 180. Nah, pasangan bilangan yang menghasilkan 180 adalah 15 dan 12. Karena negatif di sini, maka selisihnya harus negatif 3. Ya, karena negatif hasil perkaliannya, maka selisihnya harus negatif 3. Nah, jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 15 dan 12. Coba kita cek, minus 15 tambah 12, negatif 3. Nah, sudah tepat. Kemudian negatif 15 kali 12, negatif 180. Sehingga bilangan-bilangannya adalah negatif 15 dan positif 12. Nah, sama dengan 0. Nah, jadi pemfaktorannya adalah P kurang 15 dikali P tambah 12 sama dengan 0. Nah, persamaan ini akan dipenuhi jika salah satu faktornya ini, faktor pengalinya ini bernilai 0, yaitu P kurang 15 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan P sama dengan 15, atau P tambah 12 sama dengan 0, kita dapatkan P sama dengan min 12. Nah, P sama dengan min 12 tidak berlaku atau tidak memenuhi. Karena nggak mungkin panjang sisi persegi panjang itu negatif, tetapi harus positif. Makanya yang kita pakai adalah P sama dengan 15. Nah, sehingga kita dapatkan L sama dengan P kurang 3. P-nya tadi 15, berarti 15 kurang 3 sama dengan 12 cm. Dan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan nilai P dan L. P-nya 15, L-nya 12. 15 tambah 12, 27. Sehingga keliling sama dengan 2 kali 27 sama dengan 54 cm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 54 cm. Kita lanjutkan soal nomor 8. Diskriminan atau disimbolkan dengan huruf D. Diskriminan pada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0 adalah. Nah, adik-adik, kita mau mencari nilai diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat. Persamaannya adalah x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari dulu nilai-nilai A, B, dan C. A itu adalah koefisien dari variabel x yang berpangkat 2, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B itu adalah koefisien variabel x yang berpangkat 1, berarti 7. Dan C adalah konstanta, berarti 10. Dan diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi kita masukkan aja nilai-nilai B, A, dan C. Akan kita dapatkan nilai diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat, berarti 7 kuadrat kurang 4 kali A, hanya 1, C-nya 10. Sama dengan 49 kurang 4 kali 1 kali 10, 40. 49 kurang 40 sama dengan 9. Nah, diskriminan sama dengan 9. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 9. Kita lanjut soal nomor 9. Agar diskriminan pada persamaan kuadrat mx kuadrat tambah 2mx tambah 3m kurang 8 sama dengan 0, maka nilai m sama dengan adalah. Nah, adik-adik, masih sama seperti soal sebelumnya, kita
diperintahkan mencari nilai diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, baik, mari kita kerjakan. Persamaan kuadrat mx kuadrat tambah 2mx tambah 3m kurang 8 sama dengan 0. Nah, intinya adalah kita cari terlebih dahulu berapa nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nilai A-nya adalah, A itu adalah koefisien variabel X yang berpangkat 2. X berpangkat 2 di sini variabelnya adalah M. Sehingga nilai A sama dengan M. Kemudian B itu adalah koefisien variabel X yang berpangkat 1. X yang berpangkat 1 di sini koefisiennya adalah 2M. Dan C itu adalah konstanta, artinya yang tidak ada X-nya. Nah, berarti dalam hal ini 3M kurang 8. Nah, sudah kita dapatkan nilai A, B, dan C, tinggal kita memasukkan ke rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat berarti 2M kuadrat, kurang 4 kali A. A-nya itu M, C-nya itu 3M kurang 8. 2M kuadrat, 2 kuadrat, 4M kuadrat, M kuadrat. Berarti 4M kuadrat. Kurang negatif 4 kali M kali 3M, negatif 12M kuadrat. Negatif 4M kali negatif 8, positif 32M. Nah, sehingga hasilnya, karena di soal disebutkan diskriminannya bernilai 0, maka 0 sama dengan 4M kuadrat kurang 12M kuadrat tambah 32M. 0 sama dengan negatif 8M kuadrat. 4M kuadrat kurang 12M kuadrat, sama-sama variabelnya M kuadrat, koefisiennya boleh kita kurangkan, 4 kurang 12, negatif 8, sehingga negatif 8M kuadrat tambah 32M sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. 32 itu faktornya juga 8, sehingga minus 8M kita keluarkan. Nah, jadi minus 8M kali berapa supaya minus 8M kuadrat? Berarti perlu kita kali M. Minus 8M kali berapa supaya 32M? Berarti harus kita kalikan dengan negatif 4. Nah, jadi 0 sama dengan negatif 8M kali M kurang 4. Akan bernilai 0 jika M sama dengan 0, atau minus 8M sama dengan 0, atau M yang kurang 4 yang bernilai 0. Minus 8M sama dengan 0, kita dapatkan M sama dengan 0. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi M sama dengan 0? Kalau M-nya nanti 0, 0 kali X kuadrat adalah 0. Nah, jadi persamaan kuadrat ini bukan lagi persamaan kuadrat, tetapi sudah menjadi persamaan linear. Nah, yang kita pergunakan adalah M kurang 4 sama dengan 0, kita dapatkan M sama dengan 4. Nah, jadi 0 tidak memenuhi, yang memenuhi hanya 4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, hanya 4. Kita lanjut soal nomor 10. 1 sama dengan 9x kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 0. Yang ketiga, 4x kuadrat tambah 5 sama dengan 0. Dan yang keempat, x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar real berbeda adalah. Nah, baik adik-adik, dari keempat persamaan kuadrat ini, kita carilah dulu nilai diskriminannya. Nah, berapa nilai diskriminannya? Nah, kita cari yang pertama, 9x kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini harga A-nya 9, B-nya 0. Nggak ada B-nya ya, karena variabel X berpangkat 1 tidak ada, dan C-nya negatif 10. Nah, sehingga diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4C, B kuadrat 0 kuadrat kurang 4 kali A, 9, C negatif 10, sama-sama ada negatif jadi positif, berarti diskriminan sama dengan 0 tambah 360 sama dengan 360. Nah, diskriminannya 360, 360 itu lebih besar dari 0. Nah, sehingga kalau diskriminannya lebih besar dari 0, memiliki akar real yang berbeda. Kita lanjut bagian yang kedua, x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan positif 9.
persamaan nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4AC. Kita masukkan B-nya minus 6 kuadrat kurang 4 kali A1 C9. Minus 6 kuadrat 36 kurang 36 sama dengan 0. Nah, kalau diskriminan sama dengan 0 memiliki akar-akar real yang kembar atau akar yang sama. Lalu kita selesaikan yang ketiga, 4x kuadrat tambah 5 sama dengan 0. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan positif 5. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 0 kuadrat kurang 4 kali A, hanya 4, C-nya 5. 4 kali 4, 16 kali 5, 80. Berarti 0 kuadrat kurang 80 sama dengan negatif 80. Diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti tidak memiliki akar yang real. Nah, kita lanjut bagian yang keempat, x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Berarti 2 kuadrat 4, 4 kali 1 kali 3, 12. 4 kurang 12 sama dengan negatif 8. Nah, diskriminannya bernilai negatif 8 yang lebih kecil dari 0. Nah, berarti penyelesaiannya tidak memiliki akar real. Ya, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, tidak memiliki akar yang real. Nah, jadi sehingga jawaban yang tepat adalah D, yaitu bagian 1. Karena yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang memiliki akar yang real. Yaitu jawabannya adalah D, yaitu persamaan kuadrat 1, 9 kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Sampai di sini adik-adik pembelajaran kita, dan saya ucapkan salam sukses. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi belajarmu di sekolah. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya adik-adik, video ini mohon di-like, share, dan di-subscribe. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.